Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak, Tuan Guru yang saya hormati, rekan dia dari TNI Kabupaten yang hormati, pada saat ini adalah merupakan pertemuan yang kesekian kalinya dari TNI Kabupaten di tiap-tiap cabang TNI untuk melaksanakan sejenis liputan yang nantinya liputan ini akan dipakai sebagai untuk sebagai bahan dasar khutbah yang akan disebar di masing-masing di seluruh kabupaten Lombok Timur. Oleh karena itu, pertemuan pada siang hari ini adalah pertemuan yang sekian kalinya kalau yang lihat di WA, kalau tidak salah yang ke-7 atau ke-8 pada saat ini. Oleh karena itu, untuk menyingkat waktu, silakan kepada Bapak Tuan Guru untuk memberikan tausiah kepada kita semua. Akan kami persilakan kepada Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma aslah umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur ahfaz wa ayyid nahdat al-watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ketua DMI yang sama-sama kita hormati dan serta rombongan hadirin wa hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita masih bisa menjalani salah satu daripada kewajiban kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan maghfirah, dan mudah-mudahan kita juga termasuk hamba-hamba Allah yang itqu minan nar. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina umatnya dari alam kejahilan menuju alam yang Islamiah, sehingga kita dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pesan Rasulullah SAW kepada Abu Dzar, di mana Abu Dzar, seorang sahabat, meminta kepada Rasulullah SAW pesan dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, ausini." Ya Rasulullah, berilah pesan kepadaku. Lalu Rasulullah SAW berkenan untuk memberikan pesan kepada beliau, yaitu hanya 2 pesan. Pesan yang pertama, alaika bittaqwa fa innaha ra'su kulli amrin. Hendaklah engkau bertakwa, karena sesungguhnya takwa itu adalah otak dari segala urusan. Jadi tepat sekali pada momen pada saat sekarang ini, yaitu pada bulan suci Ramadan, kita sedang dilatih untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Menjadi orang yang bertakwa, ya tentunya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk larangannya. Ini secara umum daripada makna takwa. Adapun ada ulama yang memberikan makna daripada takwa, yaitu dari segi jumlah huruf kata-kata takwa tersebut, yang dimulai dari huruf ta, yaitu yang berarti tawadhu. Ada yang mengatakan juga tawakal.
Tapi saya mengambil di sini yaitu makna daripada tawadhu. Tawadhu yaitu rendah hati. Di mana kita sebagai orang yang bertakwa hendaklah kita rendah hati, ya. Hendaklah kita rendah hati. Jangan sampai ada, ya, di dalam hati kita itu rasa angkuh, rasa sombong, ya. Dan rasa rendah hati ini tentunya dimiliki oleh orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tawadhu. Meskipun kita kaya, akan tapi kita tidak pakai kekayaan itu untuk kesombongan. Kita tetap memiliki kesederhanaan. Meskipun kita memiliki ilmu yang tinggi, tapi kita tidak pakai ilmu tersebut untuk memamerkan apa yang kita miliki tersebut. Justru dengan ilmu tersebut kita hiasi diri kita, kita hiasi kehidupan kita. Dengan itu kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qab, yaitu qanaah. Jadi kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah kita memiliki sifat qanaah, yang berarti merasa cukup dengan apa yang kita miliki, merasa cukup dengan penghasilan kita dengan secara halal, tidak mencari, ya, penghasilan secara haram. Kenapa? Karena yang demikian itu melambangkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memiliki rasa syukur, dengan memiliki sifat qanaah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang ada adalah rasa syukur. Kemudian huruf waw yang berarti wara'. Wara' artinya menjauhi diri dari yang halal, bahkan yang syubhat, ya. Jadi kita dilatih pada puasa ini, kita dilatih supaya kita senantiasa memiliki kewaraan, memiliki sifat wara'. Kenapa? Karena disinilah kita, ya, dilatih supaya menjauhi hal-hal yang haram bahkan syubhat. Meskipun apa yang halal pada siang hari, tapi tetap kita jauhi. Meskipun apa yang semestinya kita boleh memakannya pada saat, ya, siang hari, akan tetapi tidak boleh itu kita lakukan sampai dengan terbenam matahari nanti, ya. Ini dalam menjaga diri dari hal-hal yang haram. Dan juga, ya, dari luar bulan Ramadan demikian juga, supaya kita praktikkan semua itu. Mudah-mudahan, ya, kita mampu, ya, untuk menjauhi diri kita dari hal-hal yang haram bahkan yang syubhat. Seumpama ketika kita masuk ke supermarket, misalnya ke Indomaret, ke Alfamart, ketika kita ingin menjadi orang yang wara', tentunya ketika kita mau membeli satu makanan, ya, jenis makanan yang sudah dikemas, maka yang kita cari terlebih dahulu yaitu ada stempel halalnya. Stempel halalnya, ya, itu ukuran daripada, ya, menjaga diri kita dari, ya, dari hal-hal yang haram. Kemudian yang terakhir yaitu inabah, dari huruf alif, yaitu inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun, ya, aktivitas kita ataupun pernah kita melakukan kekeliruan, disengaja maupun tidak disengaja, mari kita sama-sama kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan pertama dari Rasulullah SAW kepada Abu Dzar. Kemudian pesan yang kedua Rasulullah kepada Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, yaitu alaika bitilawatil Qur'an fa innahu nurun laka fil ardi wa dhukhrun laka fis sama'. Hendaklah engkau membaca Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah cahaya bagimu di bumi dan simpanan bagimu di langit. Jadi ini luar biasa pesan Rasulullah SAW kepada Abu Dzar, namun berlaku juga kepada kita sebagai umatnya.
Karena Al-Quran adalah hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi pantas saja Rasulullah SAW ya mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah cahaya bagi kita umatnya di muka bumi, karena memang Al-Quran lah yang menuntun kita menuju ridha Allah. Al-Quran lah yang memberikan, yang membimbing kita ya menuju apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita tidak mengikuti ajaran-ajaran Al-Quran, justru kita akan tersesat. Na'udzubillah. Oleh karenanya, alangkah pentingnya bagi kita umat baginda Rasulullah SAW untuk mengisi daripada ya momen Ramadan ini, untuk kita sama-sama senantiasa membaca Al-Quran. Lebih-lebih kita berusaha untuk memahami daripada makna dan kandungannya. Dengan demikian, maka senantiasa kita akan diberikan ya bimbingan, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju ridhonya. Dan salah satu daripada keistimewaan daripada membaca Al-Quran, yaitu di mana ketika kita membaca Al-Quran, sering membaca Al-Quran, justru Al-Quran itu kelak menjadi pembela kita pada yaumil qiyamah. Ya. Jadi sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Atau kama qala Rasulullah SAW. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat ya menjadi syafaat bagi pembacanya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk min ahlil Quran, min ahlil jannah, dan mudah-mudahan pada puasa kita pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa sempurnakan sampai akhir bulan Ramadan nanti, dan kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan diampuni, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di bulan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.